Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kisah hidup yang kita ukir adalah sebuah cermin atau pantulan. Segala hal yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan, itu adalah sebuah cerminan atau refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Entah itu hikmat Allah atau justru hikmat kita sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya pernah punya satu pengalaman. Di satu waktu, saya pernah memiliki kesempatan untuk bermain musik di sebuah pelayanan, saudara. Waktu itu saya memainkan keyboard. Seperti biasa, saya datang sebelum waktu dari event tersebut dilakukan. Saya bersiap-siap, saya kemudian duduk di depan keyboard tersebut, saya mempersiapkan segala partitur yang saya harus siapkan, lalu kemudian saya coba untuk menyalakan keyboard tersebut. Ketika saya coba untuk menyalakan keyboard tersebut tidak mau menyala, saudara. Saya mencoba bukan hanya sekali dua kali, tetapi berulang kali, tetapi tidak ada hasil. Saya mulai panik, saudara. Saya mulai cari tahu, ada masalah apa dengan keyboard ini? Jangan-jangan LED-nya yang bermasalah. Jangan-jangan tombolnya yang sudah tidak berfungsi. Atau apalagi begitu ya. Saya juga sudah pastikan bahwa adaptornya tercolok ke dalam extension. Wah, saudara, waktu itu kami sangat panik. Saya mulai berpikir, apakah ada alternatif lain kalau misalnya keyboard tersebut tidak menyala. Lalu dengan waktu yang mulai menipis, kami pun mulai kehilangan akal. Waktu itu saya akhirnya mulai bingung, saya menengok ke kanan dan ke kiri. Tetapi saudara, lucunya ketika saya menengok ke kanan dan ke kiri, saya baru menyadari bahwa extension tersebut belum tercolok ke stop kontak. Sehingga ya keyboard itu tidak bisa menyala, saudara. Setelah saya coba untuk menghubungkan extension tersebut ke sumber listrik, barulah keyboard itu mau menyala. Yang selama ini saya pikir masalahnya ada di permukaan, ternyata ada sesuatu masalah yang lebih dalam, saudara. Nah, saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bersumber dari sesuatu yang lebih besar. Dalam hal keyboard tadi, saya terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Dan saya tidak berpikir bahwa sumber listriknya itu adalah sumber masalahnya, saudara. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita pun seringkali lupa bahwa semua tindakan, semua pikiran, semua perkataan kita itu bersumber dari sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita dipenuhi dengan hikmat Allah, maka segala hal yang keluar dari dalam diri kita akan menjadi hal-hal yang memberkati, akan menjadi hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, tanpa hikmat Allah, kita hanya akan hidup sebagai orang bodoh. Dan segala hal yang kita hasilkan juga adalah hal-hal yang bodoh yang tidak memberkati. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya, pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Nah, saudara, inilah poin yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam bagian yang hari ini kita akan bersama-sama baca. Mari kita bersama-sama membaca pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 11 sampai yang ke-20. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan dari mulut orang berhikmat penuh belas kasih, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir ucapannya adalah kekonyolan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya, padahal manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu jalan ke kota. Celakalah engkau, negeri, kalau rajamu seorang anak muda dan pembesar-pembesarmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau, negeri, kalau rajamu dari kaum berbudi luhur dan pembesar-pembesarmu makan pada waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk mabuk. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tawaria orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan meneruskan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Saudara, dalam bagian yang tadi kita baca, pengkhotbah mencoba untuk membandingkan orang yang hidupnya diliputi dengan hikmat Allah dan orang yang bodoh.
Bukan hanya pengkhotbah menyoroti bagaimana tindakan mereka dibentuk olehnya, tetapi bagaimana tindakan yang mereka hasilkan kemudian bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal perkataan misalnya, pengkhotbah berkata bahwa orang yang bodoh itu bukan hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun atau tidak berhikmat, tetapi juga mengeluarkan kata-kata yang bisa kemudian nanti merugikan dirinya sendiri. Saudara, saya yakin kita pasti sudah sering mendengar kasus-kasus di mana ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak berhikmat, yang sia-sia, yang kemudian justru memicu konflik, memicu perpecahan, memicu masalah yang tidak diinginkan yang justru dapat merusak relasi. Nah, saudara, pengkhotbah bahkan berkata bahwa orang yang bodoh itu banyak bicaranya. Pengkhotbah di sini tidak sedang menyindir atau menyalahkan orang yang suka berbicara. Tetapi pengkhotbah sebetulnya sedang meng-highlight orang-orang yang bodoh yang merasa bahwa mereka itu tahu segalanya, mereka ngomong banyak, seolah-olah mereka mengerti segala hal, tetapi sebetulnya mereka nggak ngerti apa-apa, saudara. Seperti yang diucapkan di dalam ayat 15, bahkan hal sesederhana jalan ke kota saja yang harusnya simple, mereka itu tidak tahu. Ini baru dalam hal perkataan, belum di dalam hal tindakan. Dalam ayat 16 dan ke-18, pengkhotbah membayangkan jika orang yang bodoh, yang tidak dewasa, yang di sini digambarkan sebagai orang yang muda, tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi warganya. Orang yang tidak berhikmat pasti akan merugikan sesamanya. Salah satunya melalui ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri dan makan di waktu mereka seharusnya bekerja. Bukan hanya merugikan secara langsung, tetapi seperti yang diungkapkan di dalam ayat ke-18, perilaku seperti ini akan mempengaruhi yang lain juga. Sama seperti air yang bocor dan kemudian merembes masuk ke dalam rumah, seperti di dalam gambaran pengkhotbah. Nah, saudara, sebaliknya, orang yang hidup berhikmat itu bisa menjadi berkat. Di ayat ke-12, pengkhotbah berkata bahwa orang yang berhikmat pasti akan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan belas kasihan. Seperti yang ada di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 6. Perkataan anak-anak Allah seharusnya penuh kasih dan tidak hambar. Bukan hanya itu, di dalam hidup, orang yang berhikmat pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri seperti makan dan berpesta untuk mabuk, seperti yang digambarkan di dalam ayat ke-17, saudara. Pengkhotbah di sini membandingkan pemimpin yang muda dengan pemimpin dari kalangan bangsawan. Dia sebetulnya tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang yang usianya muda, saudara, atau menyanjung para bangsawan. Kata muda di dalam Alkitab seringkali merujuk atau menggambarkan ketidakdewasaan secara karakter. Makanya Salomo itu pernah menyebut dirinya sebagai orang yang sangat muda dan kecil di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 7. Di sisi lain, saudara, bangsawan di sini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang memang siap untuk memimpin. Saudara, hikmat itu seperti kompas yang menunjukkan kita arah atau kemana seharusnya kita melangkah. Hikmat itu tidak mengubah hidup kita dalam sekejap, tetapi menolong kita untuk berakar di dalam kebenaran Allah dan hidup memberi buah. Untuk itu, saudara, kita perlu selalu mengecek hati kita dan kehidupan kita. Kalau kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang membangun, kalau hidup kita belum memberkati orang lain, kalau apa yang kita hasilkan dari diri kita adalah hal-hal yang justru sia-sia, jangan-jangan hidup kita belum diliputi oleh hikmat Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memohon Roh Kudus untuk meliputi hidup kita dengan hikmat Tuhan, untuk mewarnai, menyinari hidup kita dengan hikmat Allah. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh sekali lagi merenungkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan berbicara dan Tuhan menyampaikan kebenaran kepada kami hari ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk hidup sebagai orang yang berhikmat, untuk hidup sebagai orang yang memiliki kerendahan hati dan bukannya justru menjadi orang yang sombong dan merasa bahwa kami tahu segalanya. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami adalah ciptaan yang terbatas, yang selalu membutuhkan Tuhan setiap harinya. Sehingga setiap hal yang kami keluarkan, baik itu perkataan kami, pikiran kami, tindakan, perbuatan kami, sungguh-sungguh memancarkan hikmat Allah yang dapat memberkati hidup banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.